halaman berapa tadi? 37 ya. Halaman 37 di latihan 3 di sini ada ikro bacalah, al-misalah contoh, wakawin dan buatlah jumalan kalimat-kalimat ala wirodihi yang sebanding ya, yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Jadi di sini dikasih contoh di sini nomor 1. Nomor 1 ini Muhammadun Qalibun, artinya apa? Muhammad adalah pelajar atau mahasiswa. Nah, sekarang harus membuat kalimat yang setara dengan yang barusan, akan tetapi kalimatnya itu muannasnya, gitu ya. Ini kan Aminatu, nah ini Aminatunya Aminah, asalnya Tolibun, Tolibun dirubah menjadi mudzakkar menjadi Tolibatun, Muslimun muslimatun, mukminun mukminatun, dan seterusnya. Gampang kan? Insya Allah ya. Nah sekarang nomor 2. Silakan dibaca dulu. Nah ini dibacanya Fatimatun atau Fatimat? Nama perempuan itu tidak menerima tangan. Berarti Fatimatu asalnya Tobibun, dokter laki-laki. Jadi artinya apa nih? Hamidun Tobibun. Hamid adalah seorang dokter, artinya dia dokter laki-laki. Sekarang Fatimatu kita rubah Tobibun menjadi muannas, kasih tak marbutoh. Berarti Tobibatun. Sekarang nomor 3. Huwa muslimun, artinya dia adalah seorang muslim. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekarang muannasnya apa? Dia muslimatu. Nomor 4. Muglakun. Al-babu artinya dulu. Pintu. Muglak itu tertutup. Kalau maftuhun terbuka. Kalau muglakun tertutup. Nah, ini sekarang an-nafizatu. An-nafizatu itu artinya apa? Ingat ya? Ada pintu, ada jendela. Nah, ini nafizah itu ada jendela. Kalau lupa ditulis. Ini mungkin belum disampaikan kata-katanya mungkin ya. Nafizah ini ditulis di pinggirnya. Nah, sekarang muglakun jadi apa nih kalau dirubah? Muglakotun. Ya, gampang muglakotun. Sekarang nomor 5. Mindil. Al-mindilu wasihun. Mindil artinya apa? Sapu tangan. Wasihun itu bersih atau kotor? Kalau bersih apa? Lupa lagi. Nazifun. An-nadhafatu minal iman. Nazif itu bersih. Tapi bersihnya itu bersih secara akli, secara akal, bukan secara syar'i. Kalau secara syarak namanya apa? Suci, tohirun. Kalau tohirun secara syarak. Kalau nazifun itu secara akal saja bersih. Berarti ini apa? Kotor lawannya. Al-mindilu wasihun. Tangan itu kotor. Nah, sekarang al-yadu. Yadu itu tadi apa artinya? Yadun. Tangan. Tangan ada berapa?
Kalau setiap anggota tubuh yang dua atau berpasangan dia muannas walaupun tidak ada tak marbutoh. Sehingga ini wasihun kita ubah menjadi muannas juga. Jadi apa? Wasihotun. Nah, jadi jangan terjebak ya di sini. Karena kita melihatnya nggak ada tak marbutoh, maka dianggap wasihun, padahal bukan. Ini adalah salah satu kata yang dikecualikan dari aturan. Sekarang nomor 6 ya. Asyayu. Syayu itu teh. Ini baru nih. Ini bukan lupa berarti baru. Syayu itu apa? Teh. Harum itu panas. Teh itu panas. Nah, kalau al-qahwatu temannya teh apa? Kopi. Qahwah itu kopi. Berarti qahwah itu muannas ya. Kenapa muannas? Tak marbutoh nih ujungnya. Harun itu untuk mudzakkar, untuk muannas jadi harotun. Harotun ya. Harun. Ini tuh ada tasydidnya ini. Jadi harun, harotun. Kopi itu panas, ada koma. Nah, sekarang nomor 7. Silakan dibaca dulu dan diterjemahkan. Al-masjidu ba'idun artinya masjid itu masjid ba'idun jauh atau dekat? Jauh ya. Kalau dekat apa dekat? Qarib. Innallaha qaribum minal muhsinin. Ya, ini ba'id. Jauh. Ba'id jauh. Sekarang al-madrasatu ba'idun dirubah jadi muannas jadi ba'idatun. Ba'idatun, jauh. Nomor 8. At-thalibu maridun artinya pelajar marid sakit. At-thalibatu maridun tinggal dikasih tak marbutoh maridun. Nomor 9 sekarang ya. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu artinya apa? Ini di pertemuan awal. Hewan. Kuda. Kuda itu banyak namanya itu ya. Ada khayl, bisa jadi khayl. Farsun, kuda. Sahisanun. Ini hisan itu artinya kuda. Sari'un. Innallaha sari'ul hisab. Sari' itu cepat. Sari'un, cepat. Nah, ini mah baru kayaknya sari'un. Nah, sekarang as-sayyaratu mobil. Sari'un dirubah menjadi muannas sari'atun. Nah, sekarang 10. Al-qamaru bulan, jamilun indah. Sekarang asy-syamsu. Nah, tadi matahari itu dia itu termasuk ke dalam muannas ya. Jadi gimana? Asy-syamsu jamilatun.
Walaupun asyams itu tidak ada tak marbutohnya. Al-abu jalisun, ayah, bapak, ayah ini. Jalisun sedang duduk, jalasa. Al-ummu jalisatun. Artinya apa? Ibu sedang duduk juga ya. Ada pertanyaan dulu untuk latihan 3. Mudah ya ini mah. Asal kita tahu mana yang muzakkar, mana yang muannas. Nah, al-ummu ini walaupun nggak ada tamar itu kan artinya ibu. Ibu itu kan udah pasti perempuan. Pak, kalau anak perempuan itu kan bintul ya. Ya. Itu anak atau sudah? Pasti muannas. Nah, di sini ada bukan tak marbutoh. Bintun bukan tak marbutoh, tapi kan dia anak perempuan. Umun ujungnya bukan tak marbutoh, tapi artinya perempuan. Ukhtun juga sama ya. Ini di kalimat pertama bab 6 nih. Kemarin. Haza benu Hamidin wa hazihi bintu. Nah, di sini ya. Bintu. Yang ini satu lagi hazihi ukhtul muhandisi. Pakai hazihi. Sama. Dan sekarang kita masuk ke latihan selanjutnya ya. Ini masih berbicara mudzakkar muannas juga. Sudah ada daftarnya. Daftarnya sudah ada, mana saja yang dikecualikan. Jadi itu cukup untuk dihafal ya. Jadi tidak semuanya ada polanya. Ada sesuatu yang perlu untuk dihafal, gitu ya. Irregular, apa irregular ya? Ya jadi dia tidak harus dihafal aja gitu kan. Nah sekarang nomor 4. Sebenarnya ini ada filosofinya ya. Masing-masing itu kenapa dia menggunakan dan muannas, tapi kalau dibahas terlalu panjang di sini. Jadi untuk pelajaran bahasa Arab tingkat tinggi udah ke filsafat nantinya. Ya, kenapa coba? Karena as-syamsul itu yang memberikan panas itu pasti perempuan. Narun, api, samsun. Mungkin juga manas-manasin. Yang mendinginkan. Ibu-ibu tidak terimanya. Bahaya, Pak. Bahaya. Biar ingat aja nanti kan berarti narun, berarti apa? Narun itu berarti pasti muannas. Nar, api. Oke. Nomor 4. Kalau kompar bedah bahasa Arabnya. Sahih al-jumalal atiyah. Sahih itu koreksi, benarkan kalimat-kalimat berikut. Artinya semua kalimat ini salah. Jadi kalau dalam tes TOEFL bahasa Inggris ini error analisis. Jadi disuruh nyari yang salahnya mana kan? Sama di sini juga. Mana nih yang salah? Nah, kita harus membenarkan. Nomor 1. Haqibatuman hadza. Tas siapa ini harusnya azihi, karena haqibatu itu muannas. Tapi dengan katanya betul, Pak.
masih basuhan haji. Sudah betul. Jadi kalau ingin bertanya sesuatu milik siapa ini, ya berarti tinggal pakai struktur ini gitu. Misalnya pulpen siapa ini, gimana? Pulpen bahasa Arabnya apa? Berarti gimana? Masukin ke yang ini. Pulpen siapa ini bahasa Arabnya nggak pakai al, karena dia jadi mudhof. Qalamuman ada. Mobil siapa ini? Sayyaratuman, jangan hada. Sayyaratu kan muannas, berarti sayyaratuman hadhihi. Karena jadi mudhof dia. Mudhof ilaihnya man. Nah, ini jadi mudhof. Akibatnya mannya itu mudhof ilaih. Ya. Coba sekarang kalau misalnya kita ingin mengatakan apa? Kopi siapa ini? Kopi lupa lagi. Enggak pakai al. Qahwatuman hazihi. Hazihi kan qahwa. Tinggal seperti itu. Ikuti aja yang ini, masukin ke struktur yang dia. Jadi sebenarnya di buku ini sudah di bab 5 terakhir pelajarannya. Nah, sekarang nomor 2 ya. Silahkan dibaca dan dikoreksi ini. Al-ghurfatu maftuhun. Artinya apa? Ghurfah, kamar. Ghuraf. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan. Di surat Al-Ankabut kan, ghurafan itu orang-orang innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Lanubawwi'annahum, kami sudah menyediakan, lanubawwi'annahum minal jannati, dari surga ghurafan, kamar-kamar. Kalau ghurafan itu jamaknya dari sini ghurfah. Nah, ini apa salahnya? Yang mana yang salah? Maftuhun. Maftuhunnya harusnya apa? Maftuhatun. Kan harus pakai ini. Pakai tanah buloh ya. Karena dia muannas. Salahnya itu. Sekarang nomor 3. Yang ini udah jelas ya. Maftuhatun. Harusnya nomor 3. Haza sayyaratu qadiri. Hazihi ini harusnya. Hazihi sayyaratu qadiri. Artinya ini adalah sayyaratu, tadi apa tadi? Iya. Tabibi, dokter. Dokternya dokter perempuan, dokter laki-laki ini laki-laki. Sayyarah itu mobil dalam bahasa Arab yang modern. Kalau bahasa Arab Quran bukan mobil ya. Ini orang-orang yang suka bepergian jauh, para musafir. Di surat Yusuf kan ada wajahat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dawah qala ya bismillah. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya, maka datanglah wajahat sayyaratun, para musafir yang suka bepergian, fa'arsalu waridahum, ingin mengambil air. Dia menurunkan timbanya. Fa'adladallah, ketika ditimba ternyata di bawah ada siapa? Ada Nabi Yusuf. Jadi itu kalau di Quran sayyaratunnya bukan mobil. Wajahat sayyaratun, telah datang mobil. Bukan. Di sini aja modern aja, bahasa Arab modern aja mobil itu. Sekarang nomor 4. Hazihi miftahus sayyarati.
Harusnya apa? Ada. Karena miftah itu artinya apa miftah? Kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Nah ini miftah itu kunci. Alat untuk membuka miftah itu. Harusnya haza ya. Karena dia mudzakkar. Selanjutnya di sini nomor 5. Aina sayyaratu huwa fis syari'i. Apa yang salah di sini? Iya, huwa itu untuk laki-laki. Dia laki-laki huwa teh. Sedangkan di sini ada sayyarah. Mudzakkar mana sayyarah? Anas. Berarti iya ya. Sekarang ada pertanyaan dulu untuk latihan berapa ini? 4. Sekarang latihan 5. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimati beserta menentukan ujung-ujung katanya. Maksudnya harokat ujungnya harus ditentukan. Ini kan Arab dulu nih. Kita harus bisa membaca ini. Silakan. Nomor 1 dibaca dan diterjemahkan. Oh, mohon maaf nih. Ini mungkin harus dikasih dulu materi. Sebenarnya ini sudah disinggung tapi belum dikasih slide. Dikasih materi yang baru, slide baru yang sudah dibagikan. Betul, yang huruf jar ya. Huruf jar itu kemarin, nah ini mengingat lagi, mungkin sudah pada lupa sebagian. Apa saja yang masih ingat? Min artinya dari ya. Terus apa lagi tadi ada yang dipakai di sini? Kerjanya fi di dalam atau di. Terus ila artinya ke. Ini dari ila ke ya. Yang sudah apa lagi? Ala di atas. Yang diberikan berempat ya. Berempat. Nah itu fungsinya untuk membuat kata setelahnya menjadi apa? Di sini menjadi maju. Ini baterainya habis seperti ini. Chargernya bawa? Iya. Nggak bisa ini. Oh ya ini. Agak dekat kan ya. Di mana Pak? Ini ya. Oh, ya. Kasih. Jadi membuat sekali lagi huruf jar itu kata setelahnya disebut majrur dalam ranah atau domain pembicaraan kata-kata tunggal. Majrur itu pasti ujungnya kasroh, gitu ya. Nah sekarang ada huruf jar tambahan yaitu li. Li itu huruf jar, artinya apa? Milik, bagi, untuk, tapi ada biasanya nanti ke depan ya. Makanya saya nggak ditebalkan karena ini sekarang tidak ada di teks yang ini. Tapi nanti selanjutnya ada karena. Tapi untuk sekarang cukup hafalin aja milik, bagi atau untuk. Nah, li ini merupakan salah satu huruf jar ya yang apa? Huruf jar sehingga kata setelahnya disebut majrur, ujungnya kasroh. Contoh, di sini ada contoh. Li ditambah hamilun menjadi
lihamilin. Nah, bedanya kalau li itu disambung dengan yang ini, yang setelahnya ya. Lihamilin. Artinya apa lihamilin? Milik hamil. Jadi lihamilin itu dua kata. Meskipun tulisannya menyatu ya. Li sama hamilin. Li-nya huruf jar, hamilin-nya majrur, dibaca kasroh. Nah, sekarang li ditambah at-tabibu. Lit-tabibi. Oke, lit-tabibi artinya apa? Milik dokter. Dokternya dokter laki-laki. Ini harus pakai dalam tuh. Dokter laki-laki. Nah, ini selanjutnya alhamdulillahi. Alhamdu artinya segala puji, lillahi milik Allah, bagi Allah. Ini lillahi itu asalnya li ditambah Allahi. Allahnya sebagai majrurnya. Ini al-mahfazatu, mahfazah itu tas juga. Yang mahfazatu liyasirin artinya apa? Tas milik Yasir. Ada pertanyaan dulu untuk teorinya huruf jarli. Kenapa? Ya enggak, karena itu mengikuti kalau Al-Quran tulis Allah mengikuti kaidah Rasul Usmani, kaidah tata cara penulisan Al-Quran. Jadi tidak ditambah. Sebenarnya bukan tidak ditambahkan, itu sudah di pakai tasdid. Jadi lam yang dua yang itu ya, kalau lihamidin kan jadi kelihatan ada tambahannya kan. Kalau Allah ini tidak kelihatan ada tambahannya. Jadi alif lamnya tidak ditulis di sini. Yang ditulis li kemudian Allah ya. Allahnya itu awalnya tidak ditulis. Itu aturan apa namanya? Secara Rasul Usmani ataupun secara Rasul Usmani itu ini. Jadi tata cara menulis Quran itu berbeda dengan menulis Arab biasa. Ada ilmu lain yang namanya ilmu Rasul Usmani. Nah, itu kalau menulis Quran harus mengikuti kaidah Rasul Usmani. Tapi untuk lillahi, baik Rasul Usmani ataupun Arab biasa, Rasul Imla'i itu harus seperti itu nulisnya. Tidak boleh dikasih lam giginya jadi banyak gitu. Enggak jadi tiga. Betul. Walaupun ini kelihatannya seperti lebih sedikit ya hurufnya daripada Allahnya, betul? Jadi yang ditambah sebelum, kalau diperhatikan ya bagus pertanyaannya, kalau yang sebelum ditambah bandingin dengan yang sudah ditambah lebih sedikit mana hurufnya? Allah kan, aslinya kan Allah. Jadi kelihatan berkurang. Ya. Tulisannya kelihatan berkurang, tapi isinya itu ada bertambah dua kata, li sama Allah. Nah, itu luar biasa. Itu harus pakai ya. Ya. Nah, ini bisa dua versi. Jadi yang pertamanya aja, yang pertamanya itu biasanya di apa namanya? Yang ini lit-tabibi. Nah, kayak lit-tabibi. Ya, lit-tabibi coba tulisnya gimana? Depannya lam ini juga kan depannya itu yang itu Fidrullah nih. Yang posisi ini kan alif lam depannya.
Oh. Ya, ini cara menulisnya. Ya. Ridullah. Dua, ditulisnya dua kan? Kecuali lapan Allah aja. Kecuali lapan Allah aja. Depannya dalam lagi. Ada yang padan nggak ada kan? Oh, mana? Ini aja berarti ya. Dapat apa tadi gimana? Kan begini. Terus sekarang yang ini gundul, oh ini mah kan nggak ada ya. Kalau yang ini nggak ada. Ada yang lain nggak? Ini aja berarti ya. Tapi pakai tasdid di sininya. Lillah, lillah nih. Alifnya ini kenapa hilang? Karena alif itu adanya di sini, bukan di awal. Betul? Alif yang ini hilang. Karena kan ini kan beli ditambah Allah. Alifnya ada di awal atau di tengah? Di tengah. Makanya dia nggak ditulis. Ya, alif ini tidak ditulis. Karena dia itu kan seperti hamzah wasal ya. Dia tidak dibaca juga. Dalam hal ini dia tidak ditulis. Itu kalau misalnya lillahmi atau lillazina. Coba. Lillazina juga kan seperti itu. Lillazina amanu. Ya, tapi pakai tasdid. Harus pakai tasdid. Kenapa pakai tasdid? Ya karena kan di situ ada yang double lamnya. Double lamnya ya. Wa inna lillazina, ada ayatnya itu lupa. Kita cek. Inna lillazina amanu wa ya betul ya. Ini juga sama. Seperti itu. Betul. Pakai tasdid, tapi harus pakai tasdid. Nah, seperti di surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 60. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Lil ladzina. Lillah. Pakai tasdid. Atur ayat bukan atur ya. Az-Zariyat, maaf. Az-Zariyat ayat 60. Yang terakhir. Cara menulisnya seperti itu. Selalu pakai tasdid ya? Selalu pakai tasdid. Karena ada al yang hilang, yang tidak ditulis. Nah, al itu kan berarti ada dua, sehingga lil pakai tasdid diganti dengan tasdid. Sekarang kita masuk lagi ke buku yang tadi. Nah, tadi kan teorinya sudah diberikan. Sekarang dipraktekin di sini. Itu maksudnya. Latihan 5. Haza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Nah, jadi ini kalau ada huruf jar berarti harus dibaca kas. Silakan bersama-sama diulang kembali. Haza wa dzalika li Hamidin. Diterjemahkan.
milik hamil. Sekarang nomor 2, liman haji. Milik siapa ini? Haji lia. Nah, ujungnya harus dibaca. Lia si rin. Lia si rin. Kasro, ada li ya. Milik siapa ini? Ini milik Yasir. Nomor 3. Alhamdulillahi. Artinya segala puji bagi Allah. Betul ya nih. Lillahinya jadi semakin sedikit tulisannya dibanding dengan sebelum dimasuki oleh li. Kalau sebelum dimasuki oleh li kan ada alif lamnya di depan. Justru itu untuk membedakan mana yang lillah, mana yang Allah. Kalau tulisannya begini bukan Allah tapi lillahi. Kalau ada alif lamnya berarti Allah. Itu untuk membedakannya itu. Sekarang nomor 4. Ini juga masih lillahil masyriqu wal maghribu. Artinya apa? Milik Allah masyriq, timur. Tempat masyriq itu artinya tempat terbit, wal maghrib dan tempat terbenam ya, timur dan barat. Dan kemudian memang menjadi timur. Tapi kalau dirunut berdasarkan syaroko itu terbit, masyriq tempatnya. Goroba itu di dalam surat Al-Kahfi kan ada wa iza gorobat taqriduhum. Iza gorobat taqriduhum. Itu terbenam artinya. Maghrib itu berarti tempat terbenam. Masyriq itu timur, maghrib itu barat. Oke, sekarang yang terakhir kita sama saja Bu. Misalnya apa? Milik tapi perempuan, milik perempuan ya. Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Kenapa di sini tidak ada contoh perempuan? Tidak ada contoh yang milik perempuan. Kenapa coba? Karena belum saatnya dikasih di sini. Karena kalau milik perempuan nanti ujungnya jadi patah. Misalnya apa? Li apa? Lifa. Berapa Bu? Milik lagi. Yang penting bukan nama aja. Kalau kiderin, kiderin aja. Ada. Linya bisa berarti bukan milik nanti. Oh, bisa apalah yang sesuai. Jadi yang ada bab kecualian itu kan belum, itu di bab terakhir. Bab terakhir jilid 1. Jadi kalau ingin cepat sampai situ ya harus bagaimana? Enggak, kita enggak harus cepat-cepat ya, yang penting paham aja. Jadi ini kenapa di sini contohnya tidak ada apa? Tidak ada perempuan. Karena tidak ada nama perempuan ya, karena belum saatnya diberikan di sini. Nanti ada aturan baru. Nah, sekarang kita terjemahkan nih kosakatanya dulu. Al-miqwatu. Al-miqwatu itu, mohon maaf Indonesia harusnya pakai alif dan di latihan tadi kita kurang alif al-miqwatunya. Al-miqwatu artinya setrika. Terus yang ini ad-daro
Artinya apa? Sepeda. Ini sepeda. Al-mil apa tuh artinya? Sendok. Al-qidru panci. Al-baqaratu sapi apa? Sapi perempuan betina. Al-fallahu petani. Kalau pakai tasdid petani, kalau enggak itu kebahagiaan, kemenangan. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Ininya enggak pakai tasdid itu tulisnya. Kalau pakai tasdid artinya petani. Al-anfu hidung ya. Ini tidak connect internetnya.